Nova Yunita. Terima kasih juga buat Kaprodi Ibu Surya dan juga dosen dan wakil dekan 2 Ibu Dearlina Sinaga, dan begitu juga alumni kami seluruhnya yang boleh bergabung saat ini, dan juga mahasiswa. Pada saat ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terdiri dari 7 program studi sedang dalam proses yang namanya revisi kurikulum. Revisi kurikulum ini juga disebabkan adanya program pemerintah oleh Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oleh karena itu, mau tidak mau, kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Prodi Pendidikan Ekonomi, mau menerima masukan dari adik-adik kami semua, alumni kami, tentang kira-kira bagaimana kemampuan adik-adik kami, atau adakah sesuatu yang harus kita tambahkan dalam kurikulum kita ya dalam bekerja, atau adakah sesuatu mata kuliah yang harus diperdalam ya. Jadi kami sangat memerlukan masukan dari alumni supaya nanti kami akan bicarakan pada revisi kurikulum, sehingga kurikulum itu benar-benar nanti akan membentuk alumni yang diinginkan oleh pengguna atau masyarakat. Kalau tadi pagi kami sudah berbicara tentang bagaimana saran-saran dari stakeholder berguna, kami mau tahu sekarang dari adik-adik kami ya, pengalaman adik-adik kami kalau sudah bekerja ya, pengalaman bagaimana rasanya waktu kuliah, waktu bekerja, apakah berguna ilmu-ilmu yang kita berikan atau masih ada yang harus kita tambahkan, misalnya tentang pengenalan IT yang harus baik, atau bahasa Inggrisnya ya, atau metodologinya, kami ingin tahu. Jadi untuk itulah kami mengundang adik-adik kami untuk memberikan masukan melalui FGD ini kepada kami dari panitia, dan juga nanti akan kami bicarakan tentang kurikulum yang baru ya, yang sesuai dengan kebutuhan alumni, kebutuhan masyarakat pengguna ya. Jadi pada saat ini adik-adik kami jangan takut ya, jangan takut memberikan kritikan atau masukan ya. Berikanlah masukan kepada kami, jangan yang baik-baik saja, yang jeleknya juga silakan disampaikan supaya kami tahu untuk mengubahnya ya. Jadi pada saat ini kami persilakan semua memberikan masukan. Mungkin ada yang ditunjuk beberapa orang yang harus memberikan presentasi, persilakan ya, dan kami akan mendengar dengan baik ya. Dan kerinduan kita Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan ekonomi ini, lebih maju ke depannya ya. Jadi dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka FGD dengan alumni dan mahasiswa pada siang hari ini saya buka dengan resmi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Nova Yunita Sari. Terima kasih Pak Juliper Nanggolan buat kata sambutannya. Baiklah, kita akan melanjutkan acara kita, yang dimana acara kita ini sebentar lagi kita akan mendengarkan 7 orang pembicara atau narasumber dari alumni. Yang pertama itu ada Bapak Riguel Simanulang, SPD MSI. Apakah sudah join? Halo Pak Riguel, selamat siang Pak. Selamat siang Bu Nova. Dan yang kedua ada David Farasian Aritonang, Sarjana Pendidikan. Apakah Pak David sudah bergabung? Selamat siang Pak David. Oke. Yang ketiga ada Hotmaju Simanulang, SPD. Apakah Hotmaju sudah hadir di sini? Hotmaju Simanungkalit. Oh ya Bu, maaf Bu, diralat. Hotmaju Simanungkalit, apakah sudah hadir di sini? Selamat siang Hotmaju. Baik,
kita lanjut. Yang berikutnya ada Vera Kurniawati Hutajulu, SPD. Apakah sudah hadir di sini? Selamat siang, Vera. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya ada Olawati Nababan, SPD. Selamat siang, Olawati. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih. Yang berikutnya ada Marhara Syadari, SPD. Selamat siang, Marhara. Baik. Yang berikutnya ada Ance Purba, SPD. Selamat siang, Ance Purba. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Baiklah, kita akan melanjutkan acara kita. Yang pertama adalah pemaparan materi dari Bapak Riguel Simanulang, SPD MSI. Kepada Pak Riguel, dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih saya ucapkan atas waktunya kepada host Ibu Nova Siahaan. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini melalui Zoom pada acara Group Discussion Revisi Kurikulum Implementasi MBKM Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas HKBP Nomensen Medan. Yang saya hormati Bapak Dr. Bapak Juliper Nenggolan, dan juga selanjutnya yang saya hormati Ibu Dr. Delina Sinaga, yang saya hormati Ibu Surya Dharma Pardede selaku Kepala Jurusan Program Studi Pendidikan Ekonomi, dan yang saya hormati juga yang pertama tadi adalah Bapak Dr. Mulai Sigiro, dekan kita ya, dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Akademi Medan, dan juga semua Bapak Ibu dosen yang mengajar di program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Akademi Medan. Sebenarnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Riguel Simanulang, alumni Pendidikan Ekonomi Angkatan 2009, dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Samudra Indonesia yang berlokasi di Belawan. Nah, untuk sore hari ini ya pada sharing kita, di mana materi sebelumnya yang ditanyakan oleh ini host, yaitu ada dua. Yang pertama adalah kompetensi mahasiswa atau alumni yang harus dimiliki jika bekerja di instansi yang saat ini bekerja, dan yang kedua adalah penilaian singkat tentang kompetensi alumni pendidikan ekonomi yang bekerja di perusahaan yang atau di instansi yang Bapak Ibu pimpin. Nah, sebelum saya sharing sedikit atau sebelum saya sharing mengenai kedua hal tersebut, saya mau cerita terlebih dahulu ya, yaitu cerita tentang awal mulanya saya masuk dan memilih jurusan di Pendidikan Ekonomi Universitas Akademi Medan. Nah, pertama kali saya mau mendaftar di program studi Pendidikan Ekonomi Medan itu, yang pertama saya lihat adalah tujuannya, visinya, misinya, dan ataupun cakupan pembelajaran ini lulusannya nanti kemana gitu. Jadi sampai sekarang itu masih saya ingat, dahulu itu saya membaca bahwa lulusan pendidikan ekonomi itu selain menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru ekonomi ataupun akuntansi, bisa bekerja di instansi-instansi lain seperti perbankan ataupun perusahaan-perusahaan ataupun di bidang keuangan lainnya. Jadi makanya saya membulatkan pikiran saya menjadi mengambil ekonomi gitu. Soalnya peluang kerjanya berarti sangat banyak gitu loh. Jadi
Dan puji Tuhan setelah tamat dari program studi pendidikan ekonomi Nomensen Medan yaitu tahun 2013, saya bekerja dan sambil melanjutkan kuliah juga, yaitu bekerja sambil kuliah, melanjutkan kuliah mengambil jurusan akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Dan puji Tuhan juga pada saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan, yaitu di posisi akuntansi, di posisi akuntan internalnya, yaitu di posisi treasury ataupun dan menghandle treasury dan accounting-nya. Jadi kalau tugas pokok saya itu sangat berhubungan menurut saya dengan jurusan yang saya pilih sebelumnya, yaitu menghandle tentang treasury ataupun cash flow suatu perusahaan itu, dan yang kedua adalah di accounting-nya gitu. Nah, yang pertama tadi masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai kompetensi mahasiswa atau alumni yang harus dimiliki jika bekerja di instansi ataupun di tempat bekerja. Nah, kebetulan saya bekerja sekarang itu adalah di bagian accounting ataupun treasury. Kalau menurut saya, yang saya pelajari dahulu adalah sangat nyambung gitu, sangat nyambung dengan pekerjaan yang saya kerjakan sekarang gitu, yaitu bekerja di bidang akuntansi gitu. Cuman mungkin saya lihat di kurikulum yang sekarang, di mata kuliah sekarang memang beda, berubah dengan mata kuliah yang saya ambil dulu gitu. Jadi kalau di saya zamannya saya kuliah, saya lihat di mata kuliah saya itu masih lebih dominan ke accounting-nya, akuntansinya gitu. Tapi setelah saya lihat sekarang itu sudah campur ya, sudah banyak masuk ekonominya dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau di zamannya saya dulu itu masih ada istilahnya akuntansi keuangan dasar 1, akuntansi keuangan dasar 2, akuntansi menengah 1, akuntansi menengah 2, akuntansi keuangan lanjutan 1, akuntansi keuangan lanjutan 2 gitu, dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan akuntansi. Cuman saya lihat di mata kuliah yang sekarang itu akuntansi cuman adanya akuntansi dasar gitu. Kalau dulu kan akuntansi dasar 1, akuntansi dasar 2, di mana masing-masing kuliah itu adalah masing-masing 3 SKS gitu. Jadi yang saya rasakan sih, ilmu yang saya dapatkan dulu itu menurut saya sangat nyambung gitu, sangat nyambung dan bisa saya aplikasikan di tempat saya bekerja sekarang. Dan juga bisa saya mengatakan bahwa lulusan pendidikan ekonomi itu tidak kalah kok dengan pendidikan yang lainnya, walaupun itu non-dip, baik itu dari swasta yang lain ataupun dari negeri. Menurut saya ilmu yang didapatkan itu sangat bisa diaplikasikan di tempat bekerja gitu. Cuman menurut saya ada sih memang mungkin sedikit, mungkin ini kekurangan saya yang saya kerjakan sekarang itu, yaitu saya dulu belajar pajak itu kurang gitu. Tetapi kalau kita mengerti pajak itu tax, itu plus accounting-nya itu menjadi nilai plus dalam suatu perusahaan itu gitu. Jadi yang saya dapatkan dulu itu kalau masalah deteksi kurang gitu, masalah perpajakan. Nah, untuk selanjutnya adalah bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris memang menjadi nilai plus juga di tempat instansi ataupun yang saya kerja sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita juga ahli gitu ataupun bisa berbahasa Inggris, itu menjadi sangat nilai plus juga gitu loh di dalam perusahaan. Tapi untuk kerja yang biasanya gitu, maksudnya kerja yang saya kerjakan itu accounting gitu, itu masalah pembukuan yang menurut saya ilmu yang saya dapatkan dulu itu sudah cukup menurut saya gitu. Tinggal istilahnya
banyak berlatih dengan yang baru untuk aplikasi-aplikasi yang baru gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya penilaian singkat itu tentang kompetensi pendidikan ekonomi jika bekerja di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin saat ini mungkin ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau untuk di saya ya di perusahaan itu di bagian keuangan, menurut saya lulusan pendidikan ekonomi itu sudah sangat lumayan lah menurut saya, bisa gitu loh. Cuman yang tadi yang saya bilang tadi, jika dilengkapi lagi dengan yang lainnya, menurut saya mengenai perpajakannya ataupun bahasa Inggrisnya itu menjadi nilai tambah atau sangat bagus gitu loh. Mungkin itu aja sedikit penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih buat pemaparannya Bapak Reguel Simanulak. Baiklah, kita lanjut kepada pemaparan yang kedua, yaitu dari David Parasian Aritonang SPD. Selamat siang David Parasian. Mikrofonnya David masih masih di unmute itu. Oke. Selamat siang David Parasian. Siang Bu Novo. Terima kasih. Dipersilakan kepada Pak David. Oke. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga kita selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Saya di sini sebagai alumni dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Nomensen dari tahun Stambu 2011, berarti alumni 2015. Dapat undangan dari Ibu Surya Pardede untuk menjadi seorang pembicara dari alumni mengenai bidang kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu adalah bidang yang saya geluti saat ini. Minta maaf sebelumnya jika backgroundnya kurang menarik karena saya masih memang lagi sedang bekerja, karena saya memang di tempat pekerjaan saya. Oke, di dalam sebelum kita langsung masuk ke topik pembahasan materinya, ya mungkin banyak pada zaman ini kita lihat orang, saya langsung ke bidang kewirausahaannya karena saya langsung menuju ke kinerja yang dimana jika kita membuka sebuah usaha yang baik itu gimana sih cara-caranya, gimana sih cara supaya pelanggan kita bisa banyak. Banyak juga saya dapat dari ketika saya kuliah, ilmu yang saya dapat itu sangat banyak memang. Sebelumnya sudah saya dapat ilmu kegiatan kewirausahaan ini di dalam kehidupan sehari-hari ya, karena orang tua saya sendiri pun memang bergerak dalam bidang usaha juga, barang dagang. Tetapi ketika saya kuliah, sangat banyak ilmu yang saya dapatkan di dalam perkuliahan, terutama di prodi ekonomi, akuntansi, akuntansi di Nomensen. Ilmu yang saya dapat itu sangat luar biasa di bidang kewirausahaan. Memang saya sangat senang dengan bidang ini. Jadi untuk mengenai paparan kewirausahaan ini ya, setelah saya lulus kuliah kemarin, memang ada sih rencana dulu mau bekerja atau bagaimana sih ruang lingkup pekerjaan itu, bagaimana sih kegiatan-kegiatan di dalam sebuah perusahaan. Ya saya coba kemarin mendaftar di sebuah company, beberapa perusahaan, mendaftar pekerjaan ke sana, membuat lamaran. Sebelum saya menggeluti bidang usaha saya ini, ternyata saya lihat memang bidang persaingan di dalam dunia lapangan pekerjaan ini sangat besar sekali, tetapi peluang yang untuk kita masuk sangat kecil ya. Udah kita rasakan untuk saat ini. Jadi ya memang kemarin ada sih sempat sudah masuk, tetapi saya urungkan niat saya untuk bergabung di dalam perusahaan itu karena ada pesan dari orang tua,
kau lebih pilih mana sih dalam hidupmu? Kau digaji orang apa kau menggaji orang, katanya. Wah, itu pilihan yang berat itu, Pak, aku bilang. Karena jika tanpa ada modal dan tekad yang besar, kita nggak mungkin bisa untuk mencapai seperti itu, aku bilang. Tetapi karena keyakinan dari orang tua itu, saya membuat pilihan. Saya akan membangun sebuah usaha, saya membangun sebuah perusahaan saya sendiri, walaupun itu kecil, tetapi saya bisa mengendalikannya, dan saya bisa memperkerjakan orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Tetapi di dalam saat ini, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, sangat banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Bidang kewirausahaan yang saya dapatkan ilmu dari pendidikan sangat banyak. Terutama saya lupa kemarin belajar itu di semester berapa, saya lupa. Tetapi ilmunya sangat banyak saya dapat, terutama di bagian ekonominya, perhitungan bagaimana cara membuat laporan keuangannya, bagaimana cara. Tetapi kalau dalam bidang usaha seperti yang saya geluti ini, agak sedikit berbanding terbalik sih dengan, memang ada juga hitungan-hitungannya, tetapi tidak seformal seperti yang di dalam sebuah perusahaan yang besar, gitulah kita katakan. Karena kan kita yang ngatur keuangan kita sendiri. Ilmu yang saya dapat itu sangat banyak, seperti bagaimana sih supaya menjadi seorang wira swasta yang berhasil, dimulai dari merintis usahanya dari kecil, bagaimana caranya untuk memilih usaha yang betul-betul diminati orang banyak, apa jenis barang yang akan kita jual, jasa atau barang dagang yang kita jual. Itu sangat banyak ilmu yang saya dapatkan dari keguruan ilmu no mention kemarin. Jadi ketika tahun 2016 saya cerita sedikit, orang tua saya memberikan surat tanah kepada saya. Diberikan, ini nih, ada surat. Ini nih ada surat tanah ini. Ada surat. Kok pergilah sendiri ke bank, coba nanti kalau memang mereka mau, ya udah bawa bapak supaya kita bisa dealkan, katanya. Jadi saya disuruh cari modal sendiri. Saya tidak dikasih modal apa-apa, cuman dikasih agungan dari orang tua saya untuk supaya bisa membangun usaha sendiri. Hal yang terpenting dalam membangun sebuah usaha, saya pesankan, terutama nanti jika ada tamatan atau alumni-alumni kita, jika ingin memulai usaha itu, kita jangan hanya melihat dari sisi, ini lagi bidang apa nih sekarang ini, lagi masa-masa milenial ini, enaknya buka usaha apa. Rata-rata orang buka usaha kafe, cara nongkrong-nongkrong, karena persaingannya sangat berat untuk di situ, karena kita harus dipacu terus untuk berkontribusi, terus kita harus bagaimana sih mengikuti zaman tiap hari gitu. Jadi agak berat kalau mengenai dalam bidang-bidang usaha yang kita hanya mengikuti tren-tren masa ini. Jadi bidang usaha saya geluti setelah saya lulus kuliah itu, saya menjual barang dagang dalam bidang usaha barang dagang sembako, usaha rokok juga, itu juga dengan snack-snack makanan anak-anak. Modal yang saya dapat semua, jujur ya, saya karena belajar perbankan juga ya kemarin ketika saya kuliah, perbankan yang diajar oleh Bu Imelda, kalau saya tidak salah, ya saya juga belajar perbankan. Jadi saya juga ikut, ya kemarin ketika saya kan masih atas nama orang tua saya sih memang, tetapi pinjamannya atas nama orang tua saya, belum nama saya. Tetapi karena saya belum memiliki istri, jadi tidak bisa meminjam. Kemarin itu syaratnya. Jadi ketika saya sudah melangkah, ingin bertekad, langkah pertama yang saya lihat itu, kita harus cari itu di mana lokasi usaha yang ingin kita bangun. Kita harus bisa tahu, melihat pandangan. Itulah ilmu yang saya dapat dari ketika saya kuliah. Kita harus tahu strategi tempat kita ingin membangun usaha itu di mana dan bagaimana sih ketika kegiatan penduduk-penduduknya. Jadi saya lihat yang tempat yang padat penduduk pertama. Padat penduduk, banyak sekolah di sini. Udah gitu dia kebutuhan yang diinginkan, apalagi kebutuhan dalam bidang sembako sangat tinggi. Makanya saya pilih di tempat ini, di Batangkuis. Ya, dekat juga dengan rumah orang tua saya. Saya pilih tempat di sini, strateginya itulah dapat tempat. Oke, karena salah satu usaha itu jika ingin supaya gampang, enak supaya maju ke depan, kita harus dapat lokasi yang pas dulu. Itulah tadi strateginya tadi kan, berusaha strategi yang pas dulu, usahanya tempatnya pas nggak. Jadi kalau tempatnya nggak pas,
ya perputaran barang dagang yang kita jual pun tidak ada. Setelah dapat perputaran barang, setelah saya sudah mendapatkan tempat tadi, ya udah saya menguatkan relasi saya. Modal yang ada seadanya, karena kan keuangan sudah habis nih untuk membeli tempat nih, membeli ruko sudah habis. Jadi modal yang saya dapatkan itu saya gunakan untuk membangun relasi kepada teman-teman yang bisa memodali kita juga. Makanya kepercayaan, makanya kita harus sangat meningkatkan kepercayaan relasi kita sih, yang membantu kita untuk menjalani usaha kita juga. Kita tidak bisa berdiri sendiri untuk menjalani usaha kita. Itu ilmu yang saya dapat sangat banyak memang ketika saya belajar kewirausahaan, mengenai juga dengan bidang ekonomi di dalam perkuliahan ketika saya kuliah di Lumensen. Sampai sekarang saat ini mudah-mudahan puji Tuhan saya sudah menikah. Dari hasil usaha saya ini tempat tinggal saya sudah ada ya, dan unit atau tempat usaha saya sudah bertambah, puji Tuhan memang, karena dibarengi dengan doa sih. Saya terapkan apa yang saya pelajari dari ketika saya kuliah dulu, yang diajari dulu oleh ibu-ibu dosen saya dulu, saya terapkan di dalam kegiatan usaha yang sudah saya geluti saat ini. Sepertinya seperti itu. Baik, terima kasih buat David Palasiana Ritona, masukannya yang sangat bagus. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan kepada pemaparan materi yang ketiga oleh Hotmaju Semanung Khalid, SPD.